Salam Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki ibadah minggu. Untuk mengawali ibadah pada saat ini, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 10, bait yang pertama saja. Yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melaksanakan ibadah minggu yang bersamaan dengan itu GKJW menetapkan sebagai hari penutupan bulan kesaksian dan pelayanan. Memang peringatan bulan kesaksian dan pelayanan telah berakhir, tetapi pekerjaan bersaksi dan melayani akan terus kita lakukan dengan keyakinan pimpinan Roh Kudus dan kesetiaan kepada Allah Bapa Sang Pencipta. Mari kita menanggapi panggilan ibadah ini dan di hati kita masing-masing berkata yang demikian. Pertolongan hidup kita hanyalah dari Allah Bapa Pencipta Khalik langit dan bumi, serta yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya hingga kesudahan zaman. Salam sejahtera dari Allah Bapa dalam Putra Tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat dalam ibadah saat ini. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada ibadah minggu hari ini kita dipertemukan dengan ayat firman Tuhan sebagai dasar ibadah kita pada hari ini. Yohanes 14 ayat yang ke-26 yang berbunyi demikian. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi tidak ada alasan lagi untuk kita takut melakukan kehendak Tuhan. Tidak ada alasan lagi untuk kita mundur dari panggilan Tuhan. Mari dasar ibadah tadi kita sambut dengan kita memuliakan nama Tuhan, memakai Kidung Jemaat 231 ayat yang kedua, terangi hati kami. Besar dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita telah melakukan hal-hal yang sungguh di luar kehendak Tuhan. Untuk itu, saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menyerahkan semua dosa-dosa kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sang Pencipta, kami berlutut kepadamu, kami berdoa kepadamu. Janganlah perhitungkan kepada kami
kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berlutut dalam doa. Amin. Bagi jemaat yang dengan setia, dengan sungguh-sungguh memohon ampun kepada Tuhan, Tuhan telah memberikan jaminan hidup melalui petunjuk hidup baru. Untuk itu jemaat kami persilakan untuk bangkit berdiri. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan membaca, merenungkan, dan menumbuhkan niat kita untuk merenungkan firman Tuhan, yang pada saat ini Majelis Agung telah menyediakan bacaan di dalam Matius 10. Matius 10 kita akan baca dan renungkan ayat 24 sampai dengan 39. Sebelum kita melakukan semuanya itu, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini yang kami yakini adalah Roh Kudus senantiasa beserta kami. Untuk itu tidak ada alasan bagi kami untuk takut bahwa firman-Mu akan tersampaikan dengan baik karena kuasa Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini ya Tuhan, menyerahkan hamba-Mu yang hanya kemampuan terbatas untuk menyampaikan sabda-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami tetap mohon pertolongan dari Engkau. Kiranya Tuhan selalu menyertai hamba-Mu ini untuk bisa menyampaikan sabda-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap hamba-Mu yang mendengarkan dan menumbuhkan niatnya untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Matius 10 ayat 24 sampai dengan 39. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi.
Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Orang yang berbahagia adalah orang yang rajin membaca firman Tuhan, merenungkan dan kemudian melakukan di dalam kehidupannya. Amin. Kidung Jemaat 52 ayat 1. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini GKJW menetapkan sebagai penutupan bulan kesaksian dan pelayanan. Apa yang sudah kita lakukan selama 1 bulan di dalam bulan kesaksian dan pelayanan ini? Mungkin untuk sekedar mengingat-ingat saja bahwa Majelis Jemaat telah mengadakan kegiatan donor darah yang diikuti oleh kurang lebih 30 orang. Untuk itu jemaat dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang sudah menyediakan diri untuk mendonorkan darah. Setetes darah Anda sungguh sangat menjadi kesaksian yang luar biasa. Pada hari ini kita diingatkan oleh seseorang yang bernama Jim Elliot, seorang misionaris dari Amerika Serikat. Jim Elliot ini pada masa kecilnya memang sudah terlihat sangat berbakat, khususnya dalam hal pidato. Sampai akhirnya dia masuk ke sebuah sekolah yang sangat favorit di sana dan diberi kesempatan untuk berpidato di dalam kematian seorang presiden Amerika Serikat. Setelah dia lulus dari sekolah tinggi, banyak tawaran yang dihadapkan kepadanya. Banyak tawaran yang sungguh sangat bergengsi, khususnya dalam hal pelayanan. Kenikmatan, kenyamanan, gaji yang besar yang sungguh sangat menggoda. Namun apa yang terjadi dengan Jim Elliot ini? Jim Elliot ternyata memilih jalan yang berbeda. Jim Elliot memilih masuk ke hutan di Ekuador, di suku Indian. Dia mendengar di sana firman Tuhan belum terjamah, belum terdengar, dan suku Indian di Ekuador belum mengenal yang namanya keselamatan dari Tuhan Yesus.
Setelah dia menikah dan mempunyai bayi mungil, Jim Elliot beserta 4 temannya masuk ke hutan di Ekuador ini. Pada 3 bulan pertama berjalan sesuai dengan rencana, aman, tidak ada kendala apapun kecuali kendala alam. Namun menginjak bulan keempat, tidak tahu kenapa ada beberapa suku Indian ini menentang kedatangan Jim Elliot dan teman-teman. Tidak hanya menentang, tetapi Jim Elliot dan teman-temannya ini dibunuh. Kematian Jim Elliot beserta 4 temannya sungguh tragis. Bahkan kelihatan sia-sia, karena belum 1 jiwa pun suku Indian ini yang mengalami pertobatan. Tidak ada dan belum menjamah mereka 1 jiwa pun. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, melihat dalam hidup yang seperti ini, apa yang ada dalam benak panjenengan? Mungkin di antara panjenengan ada yang berpikir, mereka menyia-nyiakan hidupnya, mati konyol, tidak bertanggung jawab. Sudah tahu punya istri, punya anak, kan mereka bisa menunggu anaknya besar dulu. Toh nanti mereka juga bisa melayani, walaupun tidak mengambil jalan itu. Atau mungkin di antara panjenengan ada yang berpikir, iya sih, dia luar biasa berkorban di dalam melayani Tuhan. Tetapi panggilan Tuhan kan tidak melulu melayani seperti itu. Banyak jalan, banyak cara untuk melayani Tuhan. Dalam kesempatan lain, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Jim Elliot pernah menulis, orang yang melepaskan apa yang bisa hilang untuk mendapatkan apa yang tidak bisa hilang bukanlah sesuatu yang bodoh. Rupanya Jim Elliot ini memahami betul bahwa mengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan, mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, tidak hanya sekedar duduk di gereja, tidak hanya melayani di tempat yang nyaman, tetapi bahkan ketika kita mengorbankan nyawa, bahkan kenyamanan atau apapun yang terlihat sangat enak-enak, itu bukan jaminan. Karena semuanya itu bisa hilang. Dan Jim Elliot memilih sesuatu yang pasti dalam hidupnya, yaitu memilih jalan walaupun di dunia kelihatan kehilangan, namun dia memperoleh sesuatu yang tidak dapat hilang. Menjadi seorang Kristen bukanlah sesuatu hal yang mudah. Memang di gereja, di dalam lembaga gereja, di dalam pertemuan, perkumpulan gereja, memang sangatlah mudah kita menjadi orang Kristen. Karena pada hakikatnya di sanalah tempat orang-orang Kristen. Namun ketika kita melangkah keluar, ketika kita menjadi petani Kristen, ketika kita menjadi pengusaha Kristen, ketika menjadi karyawan Kristen, mahasiswa Kristen, siswa Kristen, pemain band Kristen, atau jadi apalah yang berbau Kristen, itulah baru kita menemukan sebuah tantangan. Dan itu tidaklah mudah. Banyak orang yang mengatakan bahwa menjadi Kristen itu berlimpah ruah berkatnya. Anak cucunya tidak akan meminta-minta. Karena yang dianggap orang Kristen itu tadi adalah berkat yang hanya berupa jasmani saja. Dan semuanya itu bisa hilang, bisa musnah.
Menjadi seorang Kristen, menjadi murid-murid Yesus adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Dan harga itu bahkan nyawa. Di antara murid Tuhan Yesus, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kecuali Yohanes, mengalami kematian yang tragis. Hampir semuanya dibunuh. Ada yang dirajam, ada yang dilempar batu, ada yang disalib dengan terbalik. Untuk itu, dalam perikop ini saja, Tuhan Yesus berpesan, ada kurang lebih 3 kali Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu takut, dan janganlah kamu takut. Yang perhatikan ayat 26, 28, dan 31. Yesus selalu berpesan janganlah takut. Ada cukup alasan ketika Tuhan Yesus berkata janganlah takut. Karena memang Roh Kudus Tuhan selalu menyertai kita. Ketika kita berniat untuk secara total di dalam pelayanan, apapun itu bentuknya, Roh Kudus selalu menyertai kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita diperhadapkan pada kenyataan hidup, ternyata berbeda dengan apa yang kita angan-angankan. Di dalam Matius 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Terkadang kita ngapunten, salah di dalam menerjemahkan memikul salib. Terkadang kita sakit, itu memikul salib. Terkadang kita berhadapan banyak hutang, itu juga memikul salib. Atau mungkin suami kita yang kasar terhadap kita, atau kita punya istri yang cerewetnya minta ampun. Mungkin kita itu beranggapan bahwa ini salib yang harus saya pikul. Bukan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Karena penderitaan itu bisa bermacam-macam sebabnya. Bisa karena akibat kesalahan kita sendiri, bisa karena kejahatan orang lain, atau kejadian alam yang nuwun sewu. Itu semua dialami oleh semua orang. Tetapi yang dimaksud dengan memikul salib di sini adalah mengalami penderitaan sebagai konsekuensi menjadi murid Kristus. Contoh, ada seorang karyawan yang wis ngono, tidak pernah naik jabatan, tidak pernah dipromosikan naik jabatan. Tapi itu semua karena ulahnya sendiri. Datangnya selalu terlambat, pekerjaan ya asal-asalan, tidak mempunyai prestasi yang cukup membanggakan. Dari mana mereka bisa naik jabatan? Tetapi ketika ada seorang karyawan atau pejabat atau apapun lah, pejabat pemerintahan yang tinggi misalnya, tidak pernah naik pangkat atau tidak pernah dipromosikan karena dia seorang Kristen. Nah, ini baru ketemu jawabannya. Prestasinya bagus, kepintarannya luar biasa, loyalitasnya tanpa batas. Tetapi karena ada embel-embelnya, dia beragama Kristen, maka sulitlah dia untuk naik jabatan. Inilah baru dikatakan sebagai memikul salib. Atau mungkin banyak contoh lain yang mengakibatkan seseorang itu tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai kenyamanan hanya karena dia pengikut Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sudah menjamin apapun yang kita lakukan di dunia ini, sesuatu pasti ada upahnya. Sesuatu pasti ada tanggung jawabnya, apapun yang kita lakukan itu. Tuhan berfirman, burung pipit saja diperhatikan, rambut kita pun terhitung dengan jelas. Apalagi
ketika hati kita ikhlas, tulus menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Tentunya kita lebih diperhatikan lagi. Jaminannya adalah ayat yang ke-32. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Kalau Allah sendiri yang menjamin, apakah ada yang bisa mengubah keputusannya? Tentu tidak. Inilah mengapa Jim Elliot meninggalkan semua kenyamanan, meninggalkan semua fasilitas yang diberikan kepadanya hanya untuk bisa menyebarkan firman Tuhan di hutan pedalaman di Ekuador. Apakah yang dilakukan oleh Jim Elliot sia-sia? Tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Pada akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, 5 tahun setelah Jim Elliot meninggal, istrinya melanjutkan misi dan visi seorang Jim Elliot ini. Memang tidak mudah bagi istri Jim Elliot karena harus mempertobatkan orang-orang yang pernah membunuh suaminya. Inilah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, selama kita diberi kesempatan untuk bisa mempertahankan yang tidak bisa hilang, mari kita gunakan kesempatan itu. Apapun yang Bapak Ibu bisa, apapun yang Bapak Ibu lakukan dan itu baik, mari kita melakukannya. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang baik, tidak ada ruginya. Tuhan pasti memperhitungkan semuanya, dan Tuhan akan mengakui kita di hadapan Bapa. Sebuah jaminan luar biasa dari Tuhan, bahwa kita yang mengakui Tuhan dimanapun kita berada, dalam suasana apapun, Tuhan sudah menyediakan semuanya. Apalagi di saat-saat pandemi COVID-19 saat ini, kita dituntut untuk lebih peduli dengan sesama kita. Bagi kita yang merasa punya lebih, yang merasa punya sesuatu yang bisa kita pedulikan terhadap orang lain, kenapa tidak? Apapun itu, bisa berupa kekuatan, bisa berupa harta yang kita miliki, bisa berupa sesuatu yang sangat-sangat berharga bagi mereka, yang mungkin tidak berharga bagi kita. Kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semuanya, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu tidak kita sia-siakan, karena hidup ini adalah kesempatan. Dan ketika nyawa kita sudah tidak diraga, maka kita sudah menjadi berkat. Semoga kesaksian pelayanan di bulan ini, di tahun 2020 ini, bisa merubah kehidupan kita untuk menjadi lebih baik lagi, menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Karena kesempatan itu selalu diberikan kepada kita. Selamat bersaksi, selamat melayani, karena hidup ini memang untuk melayani. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan tadi dengan kita memuji pujian, hidup ini adalah kesempatan. Tuhan
yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memperbaharui iman kepercayaan kita dengan kita mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan mengucapkan syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang sudah dilimpahkan kepada kita. Kita akan mengumpulkan persembahan, dan pada minggu hari ini akan kita dasari persembahan kita dari Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan kepada korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita akan mempersembahkan dengan diiringi pujian Kidung Jemaat 235 ayat yang pertama. Berdoa menyerahkan semua pergumulan hidup kita di dalam doa syafaat. Tuhan Allah yang kami sembah siang dan malam, kami bersimpuh duduk di hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap segala syukur atas segala berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, terutama kesempatan hidup, kesempatan untuk bisa menggunakan hidup kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, apapun yang kami bisa. Berkati niat kami ya Tuhan untuk bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan, murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Terima kasih ya Allahku. Saat ini kami juga berdoa buat jemaat Tuhan, khusus yang ada di Jemaat Jatiberingin ini. Tuhan berikan mereka semuanya berkat, kesehatan, kekuatan untuk bisa menghadapi hidup yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk bisa menjalankan semua rencana Tuhan atas kami. Karena satu keyakinan kami ya Tuhan, bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik untuk kehidupan kami masing-masing. Hanya kami mohon pertolongan dari Engkau ya Tuhan. Engkau dampingi kami, Engkau beri kekuatan kepada kami untuk kami bisa menjalankan apa yang sudah Tuhan rencanakan atas kami. Kami juga berdoa untuk warga Pasamuan yang saat ini sedang menderita sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, memberikan obat yang terbaik untuk saudara kami ini,
sehingga saudara kami boleh memperoleh kesembuhan, memperoleh kekuatan yang hanya dari Tuhan. Berdoa juga untuk warga jemaat yang sedang mengalami pergumulan hidup. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka pun juga memperoleh jamahan tangan Tuhan, dan mereka bisa menghadapi pergumulan hidup dengan baik atas dampingan serta karya Tuhan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan ya Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan berkati, sehingga persembahan ini bisa menjadikan nama Tuhan semakin termuliakan. Engkau berkati tangan-tangan yang mempersembahkan, dan Engkau berkati mereka dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka bisa mempersembahkan lebih baik lagi. Menyerahkan juga jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan, Bapak Pendeta, Penatua Diaken, dan semua perangkat-perangkat di dalam lembaga kegerejaan kami, semua kami pasrahkan kepada Tuhan, pangrigen kelompok, dan semua warga Ning Pasamuan yang ikut terlibat di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati mereka. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami hanya bisa memohon kepadamu, berkatilah kami semuanya ya Tuhan, orang-orang yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini, dari Bapak Presiden, orang-orang yang terlibat di dalamnya, tenaga medis, dan semua orang yang terlibat, kami serahkan sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka bisa melakukan tugas dengan ikhlas, dengan sukacita, dan mendatangkan berkat bagi mereka. Terima kasih ya Allahku. Demikian doa kami ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, warga jemaat yang senantiasa setia melayani Tuhan Yesus, marilah kita mengakhiri ibadah ini dan masing-masing kita memohon kekuatan jamahan tangan Tuhan untuk menjadi saksi dan melayani Tuhan bagi masyarakat di sekitar kita. Dengan tetap yakin, dengan tetap setia ikut Tuhan saja, jalan damai pasti beserta kita. Kidung Jemaat 376 ayat 1. Yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memohon berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang tercurah dari Allah Bapa dalam Putra Tunggalnya Tuhan kita Yesus Sang Kristus dan dalam karya Sang Roh Kudus senantiasa menyertai jemaat sejak sekarang hingga kekal selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 472
ayat yang pertama. Ibadah telah selesai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya persilahkan untuk duduk kembali. Saat teduh untuk kita semua. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.